Jadi Pak Budi, kita di Mandaya ini sering nyeleneh gitu ya. Kita bilang kita nggak mau menjadi rumah sakit yang biasa-biasa saja, kita mau menjadi rumah sakit yang luar biasa. Kita ingin mempunyai suatu visi, yaitu untuk membawa teknologi-teknologi terbaru, teknologi kesehatan yang paling canggih masa depan ke Indonesia ini sendiri. Dan di Mandaya pun kita juga selalu berusaha untuk selalu tambah lebih tinggi lagi, kita selalu men-set standar kita lebih tinggi lagi karena kita yakin kita di Indonesia itu bisa memberikan layanan kesehatan yang lebih baik daripada luar negeri itu pun juga sendiri. Dan tentunya di Mandaya kita berbicara selalu tentang patient and family experience. Itu juga merupakan suatu fokus kita yang terpenting adalah pasien kita. Kita sangat berterima kasih terhadap 125.000 lebih pasien yang telah datang ke Mandaya selama 1 tahun terakhir. Lebih dari 300.000 yang sudah datang ke Mandaya berobat di tempat kita, dan ini adalah sekitar 38%, hampir 40% peningkatan jumlah pasien kita dibandingkan tahun lalu. Jadi ini memang kerja keras yang segitu hebatnya dari semua tim, para dokter, profesor, dan sebagainya. Terima kasih sekali. Semua pasien juga terima kasih yang sudah datang jauh-jauh dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, dari Papua. Ada yang tadi dari luar negeri, dari Singapura. Terakhir ada Pak Budi dari pasien paspornya Hong Kong, tinggal di Amerika, kena kanker prostat, akhirnya naik business class, datang ke dokter Eko untuk pengobatan lutesium untuk prostatnya. Kita juga ada. Dan tentunya terima kasih pada semua pasien yang telah mempercayakan Mandaya keseluruhan kesehatannya, terutama di Center of Excellence kita, yaitu di Advanced Cancer Center, kanker, di Brain, Spine and Pain Center, Heart and Vascular Center, dan juga di ortopedi, dan tentunya juga klinik-klinik kita yang lainnya. Terima kasih. Dan tentunya pada hari ini izinkan saya untuk sedikit sharing terhadap apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita upayakan selama tahun 2024, yaitu Pioneering Healthcare with Advanced Technology. Jadi kita berusaha untuk memasukkan teknologi-teknologi yang terbaru di Mandaya ini selama 1 tahun terakhir. Yang pertama adalah Pusat Mandaya Neuromuscular Center. Ini adalah suatu hal yang mungkin masih jarang ada di Indonesia, yaitu pusat kelainan syaraf otot dan juga penyakit langka. Jadi kita di Mandaya sudah bisa melakukan, membantu dokter kita dengan mengadakan berbagai jenis testing. Salah satunya adalah antibody dan genetic testing untuk neuromuscular disease, termasuk rare disease juga. Jadi ini penyakit-penyakit langka dengan next gen genetic sequencing. Jadi kita bisa melakukan bukan hanya whole exome sequencing, whole genome sequencing, hal yang aneh-aneh seperti D4Z4, MLPA, SMN1 dan SMN2, antibody testing, semuanya kita bisa kerjakan untuk para pasien neuromuscular kita. Dan tentunya juga didukung oleh center lain di neurologi seperti tumor otak, aneurisma dan sebagainya. Kita ingin membantu para pasien kita, terutama seperti istri dari Pak Farid, yaitu akhirnya bisa mendapatkan diagnosa yang tepat. Setelah 12 tahun mendapatkan obat yang salah karena diagnosa yang tidak tepat, akhirnya bisa kita lakukan next genetic sequencing dan kita bisa mendapatkannya itu. Dan ini yang membuat kita baru kemarin nih sebenarnya kita mendapatkan the Most Comprehensive Neurology Service Award by CNBC Award 2024 untuk neurologi kita. Next itu adalah update tentang jantung dan pembuluh darah. Kita di tim jantung kita dan pembuluh darah bisa melakukan tindakan bukan hanya yang konvensional seperti pasang ring, kita berbicara seperti bypass surgery yang kompleks, masang ganti katup atau valve replacement, tim bedah jantung kita sudah bisa laksanakan. Hal seperti irregular heartbeat, seperti ritme jantung yang tidak beraturan, kita bisa melakukan ablasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Pemasangan pacemaker, pemasangan ICD kita bisa lakukan. Dan menurut saya kita sangat bangga bahwa kerja keras dari tim semuanya, kita mendapatkan 10 rumah sakit terbaik di bidang layanan jantung di Indonesia oleh Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia juga di tahun 2024. Itu terima kasih. Next di bidang kanker. Sudah lebih dari 5.000 pasien kanker yang sudah terapi di Mandaya. Kita bisa lihat di sebelah kanan atas itu adalah namanya geng Macan. Macan singkatan dari Mandaya Advanced Cancer Center. Ini adalah geng kita, survivor kita yang selalu berjuang, support ke pasien-pasien sedang berjuang juga. Dan segitu banyaknya yang kita sangat happy
lebih dari 900 pasien kanker tiroid dan pasien tiroid yang telah diterapi oleh tim kedokteran nuklir di Mandaya, lebih dari 1.200 pasien benjolan payudara yang kita telah tangani juga di Mandaya di BRAVE atau Mandaya Breast Advanced Cancer Center kita, dan lebih dari 1.500 fraksi penyiraman radioterapi untuk pasien kanker kita yang tentunya telah ditangani oleh Prof. Tati dan timnya. Dan tentunya radioterapi, kita tahu alat yang ada di Mandaya itu adalah salah satu alat yang lumayan advance. Kita bukan hanya melakukan radioterapi yang konvensional, kita bisa melakukan teknik seperti SBRT, AMRT, VMAT, HDRS. Ini yang kita namakan radiosurgery, operasi dengan sinar. Jadi operasi tanpa perlu dengan pisau, kita bisa melakukannya di situ. Dan tentunya segitu banyak pasien yang telah kita bilang graduation ya, lulus dari radioterapi kita dan telah kembali menjalani hidup seperti semula. Nah, tetapi yang menarik ini di tahun 2024 kita bukan hanya berbicara tentang radioterapi biasa, kita telah launching layanan radioterapi khusus untuk kanker wanita, yaitu brachytherapy yang sangat dibutuhkan, sangat harus ada untuk pasien-pasien kanker serviks. Dan layanan ini buat ini satu-satunya di Banten kalau nggak salah sampai sekarang. Jadi ini brachytherapy satu-satunya di Banten ya. Dan next, ini adalah layanan kedokteran nuklir kita, kanker prostat. Ini yang tadi saya cerita, pasien dari Amerika aja bisa datang ke kita karena layanan kita yang kita namakan lutetium 177 PSMA ini bisa memberikan harapan baru pengobatan kanker prostat stadium lanjut yang sudah menyebar ke organ lain yang biasanya sudah gagal di kemoterapi, sudah gagal hormon, sudah dokter tidak bisa operasi lagi. Di Mandaya kita bisa memberikan harapan terakhir yaitu dengan lutetium 177 PSMA ya. Next, kita juga telah launching, ini salah satu program yang lumayan kompleks yaitu One Stop Liver Center atau layanan hati dari ujung ke ujung, dari fatty liver atau perlemakan hati sampai ke kanker hati kita juga bisa. 11 teknologi diagnostik, 9 teknologi terapi kita ada, dan total kita ada 25 dokter multi-tim multidisiplin yang tergabung di layanan hati kita. Dan salah satu yang saya ingin highlight di sini adalah layanan minimal invasif prosedur untuk liver yang masih mungkin sangat jarang ada di Indonesia. Kita berbicara tentang RF atau radio frequency ablation, microwave ablation, ini untuk kanker-kanker hati yang masih kecil. Dan juga TACE atau TACE, yaitu kalau biasanya kemoterapi dikasih lewat pembuluh darah, kita bisa langsung injek itu ke hatinya lewat cath lab. Jadi di Mandaya kita juga bisa melakukan itu semua. Nah, ini juga yang salah satu yang menarik di sini. Semua rumah sakit besar di luar negeri pasti kita berbicara bukan hanya pelayanan ke pasien, tapi kita berbicara tentang riset dan development atau R&D. Jadi di Mandaya kita sudah ada Pak Budi, yaitu Clinical Research Unit kita ya, yang kita sudah set up, yang bertugas atau mempunyai kepentingan untuk bidang translational research and development. Kita berbicara tentang stem cell therapy, gene therapy, dan juga yang terpenting adalah clinical trial of new drugs. Bagaimana kita bisa mendatangkan obat-obat baru, terutama obat kanker yang belum masuk ke Indonesia, supaya obat itu bisa ada di Indonesia, supaya kita bisa memberikan obat dengan standar yang sama seperti obat-obatan yang ada di Singapura, Amerika, ataupun di Malaysia. Jadi tim kami ingin berupaya tentunya dengan Prof. Ina dan timnya untuk bisa mengembangkan ya translational research dan development di Mandaya. Nah, ini mungkin yang terakhir nih, ada the next big thing di Mandaya yang kita mau launching pada hari ini. Ini mungkin alat yang very high tech yang di Indonesia mungkin masih sangat jarang. Tapi mungkin kita lihat aja video berikut ini untuk kita bisa lihat apa itu alatnya.
Yes, jadi pada hari ini ada alat di sini yang kita akan launching hari ini. Ini adalah CORI Robotic Knee Replacement System kita, robot pertama kita yang di Mandaya. Ya, jadi CORI ini akan merubah bagaimana cara kita melakukan knee replacement yang biasanya itu manual, yang biasanya itu dengan kira-kira, dengan perasaan. Ini semua menjadi semuanya sangat presisi, semuanya sangat akurat, dengan harapan pasien setelah operasi lututnya itu bisa kembali seperti normal, bisa merasakan lutut seperti aslinya. Tetapi saya bukan ahlinya dalam bidang CORI, jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian menyaksikan satu video di mana Dr. Paulus Ronald, salah satu dokter spesialis ortopedi kita di bidang robotic knee replacement, untuk menjelaskan lebih lanjut tentang CORI knee replacement kita. Halo, saya Dr. Paulus Ronald Hibono, saya dokter ortopedi untuk hip dan knee. Hari ini kita mau melakukan pergantian lutut dengan menggunakan metode robotik. Dengan robotik ini kita registrasi dulu pertama, ya ini sensornya, dia yang membaca sensor yang kita letakkan pada kaki dan paha dari pasien. Tadi kita registrasi anatominya, itu ada kamera, kameranya dia kan melihat, ini ada namanya trackernya itu, jadi kita untuk registrasi, jadi kita kasih tahu si robot gerakan kita di mana, ini posisi kaki di mana, posisi pahanya di mana, itu mata dari robotnya, ya kamera dua itu. Kita lagi registrasi namanya ya, jadi di komputernya biar tahu ini anatominya. Kemudian kita ngelihat di setting monitornya yang di sini itu namanya balance, dan itu kita bisa tentukan kita mesti kira-kira potong berapa banyak, kemudian berapa derajat perlu kita kikis tulangnya. Nah, yang robot armnya itu yang seperti kayak pistol gitu, nanti dia keluar seperti blade gitu, dia cuman gerus sesuai dengan planning yang kita lakukan. Dia bakal motong sesuai dengan planningnya kita. Tadi kan kita planning misalnya 1 derajat, kemudian 1 mili, dia yang bakal motongin 1 mili 1 derajat gitu. Jadi kalau misalnya nggak sesuai, dia bakal berhenti, atau nggak dia masuk ke ini. Nah, ini dia siap motong, dia bakal keluar dia. Begitu dia di luar dari ini, dia nggak bakal keluar tuh kannya. Burnya kalau misalnya ini dia siap motong. Nah, kalau kita misalnya motongnya nggak benar, dia nggak mau keluar gitu. Ini robotnya di sini gitu. Keunggulan kita menggunakan robot ini, pertama tentunya memang presisi ya. Yang kedua, kita itu bisa restorasi lutut. Ya kita bilang mendekati normal. Pemulihan mungkin bisa lebih cepat karena encourage pasien tuh memang di hari kedua lah gitu ya. Itu sudah bisa untuk berjalan. Dibantu nanti dengan fisioterapinya. Ya, saya lihat di Instagram, lah ini rumah sakit Mandaya udah ada robotik. Nah, terakhir ini saya pelajarin ada menggunakan robot gitu kan, dengan dokter yang terbaik, dengan teknologi yang terbaik, lebih unggul gitu ya. Akhirnya putuskan di Mandaya ini untuk melakukan operasi TKR dengan menggunakan teknologi robotik. Habis operasi udah bisa ngangkat kaki, bisa gerak-gerakin, bagusnya nggak merasa sakit lah. Hari Minggu udah mulai jalan di sini. Pakai metode robotik itu sangat baik gitu, efisien waktunya, terus pengerjaannya juga rapi kan. Nah, penyembuhannya juga cepat. Di sini ada dokter yang bagus, yang cocok buat saya, kenapa enggak kan gitu. Yes, itu adalah teknologi robot kita, dan yang paling unik adalah di Mandaya kita selalu berbicara bukan hanya kualitas, kita berbicara tentang affordability atau aksesibilitas. Jadi harga teknik knee replacement dengan robot kita hampir sama harganya seperti harga knee replacement biasa. Nah, itu hebatnya di sana. Satu lagi sebenarnya masih ada yang terakhir ini apa ya, lebih besar lagi. Secara literal itu barangnya lebih besar. Sebenarnya ada 2 barang yang kita akan launching. Ini yang terakhir hari ini. Ini teknologi kita yang paling rumit, paling canggih, investasi yang paling besar yang kita ada, hampir sampai 100 M investasikan untuk ini. Jadi kita lihat videonya aja langsung untuk kita bisa lihat apa teknologi di balik yang paling canggih ini.
Yes, jadi hari ini kita akan launching dua alat, yaitu cyclotron mini trace kita dan juga digital PET scan kita ya. Ini digital PET scan. Jadi cyclotron ini gunanya apa? Untuk membuat zat tracer atau radio tracer yang kita fungsikan agar bisa terlihat di PET scan. Jadi ini bisa berpendar. Kita tahu kanker kita ada di mana, sudah menyebar kemana dan sebagainya. Alat ini yang bisa memproduksi. Kita produksi sendiri, kenapa? Karena kita mau fleksibel, kita mau bisa produksi risetnya nanti lebih banyak lagi zat-zat yang kita bisa produksi. Dan tentunya kita juga memiliki digital PET scan kita yang sebegitu canggih. Ini digital, di tempat lain mungkin masih analog. Seperti kamera, kalau yang biasanya pakai roll film, sekarang kita udah go digital. Tentunya gambarnya sudah lebih presisi, gambarnya lebih akurat, dan waktu mengerjakannya juga lebih cepat. Ini yang kita pakai untuk pasti harus kalau pasien kena kanker harus di PET scan supaya kita bisa tahu kankernya itu di mana dan penyebarannya seperti apa. Ya. Dan full ambient experience, jadi kalau pasien masuk ke dalam ruangannya ya bisa mau milih di hutan, di lautan dan sebagainya, karena kita tahu prosesnya itu mungkin tidak cepat, prosesnya juga mengkhawatirkan. Jadi kita mau pasien bisa dengan nyaman menjalani proses diagnostik ini. Jadi terakhir, sebenarnya ini ada hanya segelintir dari beberapa teknologi yang telah kita launching selama 1 tahun ke belakang di Mandaya. Kita berbicara tentang cyclotron yang kita miliki sendiri. Kita berbicara tentang digital PET scan yang kita punya. Kita berbicara tentang advanced LINAC atau radioterapi yang ada di Mandaya untuk pasien kanker, brachytherapy juga untuk pasien kanker. Kita berbicara robot terbaru yang ada di Mandaya untuk pasien ortopedi kita. Dan juga teknologi minimal invasif untuk para pasien kanker seperti TACE, radio frequency ablation, microablation, dan lainnya, dan masih banyak lagi. Dan semua ini harapan saya sebenarnya ujung-ujungnya adalah kita bisa membawa the future of medicine which is now closer at home di Indonesia bersama dengan Mandaya Royal Hospital Puri. Itu.